Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku, Mimi Susatri. Kali ini bakal bahas tentang perpajakan 2. Nah, sebelumnya aku bakal nge-review sedikit tentang konsep koreksi fiskal, karena menurutku ini penting gitu buat nanti lanjut ke TM11 yang lebih kompleks ke perhitungannya gitu kan. Nah, jadi intinya ada dua koreksi fiskal, dua jenis koreksi fiskal, yaitu ada koreksi fiskal positif dan ada koreksi fiskal negatif. Namanya positif itu intinya dia menambah apa? Menambah penghasilan kita menjadi lebih besar, PKP-nya jadi lebih besar. Nah, negatif itu mengurangi, dia bakal menjadikan atau mengurangi penghasilan kita jadi lebih kecil gitu. Terus yang aku mau tekanin di sini tuh sebenarnya koreksi fiskal itu ada dua kejadian inti gitu yang mengakibatkan adanya koreksi fiskal gitu. Yang pertama itu karena adanya perbedaan pencatatan antara akuntansi komersial yang udah kita pelajarin di AKM sama akuntansi perpajakan yang biasa disebut fiskal ini gitu kan. Nah, jadi atas perbedaan pencatatan tersebut, pengakuan pendapatan dan bebannya itu mengakibatkan adanya penyesuaian fiskal atau koreksi fiskal. Gitu intinya. Contohnya kayak gimana? Misalnya di akuntansi komersial itu ada prinsip konservatif, di mana kalau misalnya ada estimasi beban yang atau kerugian yang harus diakuin, meskipun udah masih estimasi, dia harus dijurnalkan, diakuin bebannya. Nah, kalau di fiskal itu nggak kayak gitu kan. Nah, atas perbedaan tersebut maka perlu disesuaikan, atau di komersial itu beban tamu tersebut ternyata bebannya itu terlalu tinggi yang diakui. Nah, itu nanti perlu disesuaikan. Nah, itu namanya koreksi fiskal. Nah, terus yang kedua itu tentang pengeluaran penghasilan yang bersifat final sama yang BOP gitu. Itu harus dikeluarkan. Itu kan emang dari dulu kita udah nanemin konsep tersebut kan di WPOP. Nah, di WP Badan pun terus sebenarnya juga sama gitu. Cuman itu termasuk ke koreksi fiskal juga gitu. Nah, sekarang kita bahas yang koreksi fiskal positif. Jadi koreksi fiskal positif itu adalah yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial. Jadi kan tadi intinya positif itu menambah penghasilan kita. Dengan cara apa? Yaitu ada pengurangan biaya. Ya kan? Kalau biayanya berkurang, otomatis pendapatan kita seakan-akan jadi lebih besar. Nah, terus atau berakibat adanya penambahan penghasilan. Ini udah mutlak sih. Intinya ada dua, dia bisa pengurangan beban atau biaya atau nambah penghasilan yang mengakibatkan PKP-nya jadi lebih besar. Nah, sesuai tadi yang aku omongin, dia ada penambahan pendapatan atau pengurangan beban. Nah, yang penambahan pendapatan itu ada pendapatan-pendapatan yang belum diakui pada periode yang bersangkutan. Iya dong, kalau belum ada pendapatannya ternyata dalam periode tersebut belum diakui, ya berarti harus diakuin gitu. Yang nantinya bakal menambah pendapat PKP kita. Nah, terus habis itu yang kedua ada pengurangan beban, yaitu beban yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara, atau biasanya disebut sebagai biaya 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara. Karena dia itu nggak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, berarti harus dikurangkan gitu kan. Nah, terus ada beban yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan. Karena tidak diperkenankan, ya berarti harus dikurangkan. Beban yang diakui terlalu besar, karena terlalu besar berarti harus disesuaikan dong dengan cara dikurangi bebannya. Terus ini yang tadi aku bilang, ada tentang pemisahan atau pengeluaran BOP sama final tadi. Nah, kalau yang dikoreksi fiskal positif, ingat dia itu berupa bebannya gitu. Karena untuk mendapatkan penghasilan bukan objek pajak itu kan perlu biaya yang dikeluarkan kan. Nah, atas beban tersebut karena dia emang bukan BOP, ya berarti nggak diperhitungkan di akhir tahun. Berarti harus dikurangkan. Begitupun juga dengan final, karena dia udah final nggak
nggak perlu diperhitungkan juga, maka juga harus dikurangkan kayak gitu. Nah, terus abis itu di sini ada koreksi fiskal negatif. Jadi koreksi fiskal negatif itu yang diakibatkan dari adanya tambahan beban. Karena dia negatif, dia itu mengurangi penghasilan, mengurangi PKP. Berarti ada beban yang ditambah, seakan-akan penghasilan kita jadi berkurang. Yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, ya kan, semakin besar, yang diakibatkan atau yang diakibatkan dari pengurangan penghasilan. Iya dong, penghasilan kita dikurangin, ya berarti PKP-nya jadi lebih kecil. Negatif, ingat. Nah, untuk yang negatif itu ada dua macam tadi, pengurangan pendapatan sama penambahan beban. Dia kebalikannya yang positif tadi. Yang pertama, pendapatannya. Jadi kalau tadi di koreksi fiskal positif itu yang BOP sama finalnya berupa beban, ya kan? Beban yang harus dikurangkan buat nambah pendapatannya. Di sini koreksi fiskal negatif dia mengurangi, berarti yang berupa pendapatannya. Jadi pendapatan yang final itu bakal dikurangkan, BOP pun juga harus dikurangkan karena tidak diperhitungkan di akhir tahun. Nah, untuk beban itu ada beban yang diakui oleh komersial itu terlalu kecil, yaitu jadi ada perbedaan fiskal sama komersial tadi. Jadi bebannya harus ditambah karena terlalu kecil. Itu. Ini ada contoh-contohnya, guys. Yang pertama ada gimana sih caranya kita apa ya, kayak contohnya gimana sih koreksi fiskal itu? Nih, penghasilan bunga dari pemberian pinjaman kepada PTY. Nah, sejumlah 90 juta. Karena bunga ini itu dari pinjaman PTY, ingat, jadi dia PAT kan yang harus diperhitungkan akhir tahun. Kalau yang final itu bunga dari pinjaman obligasi kan, dari bank juga. Jadi di sini karena dia bukan dari situ, dia nggak perlu adanya koreksi fiskal. Dia diperhitungkan. Terus ada penghasilan penjualan scrap suku cadang. Ini juga merupakan PAT, maka dia fiskal. Penjualan komputer ke luar negeri, ini juga PAT kan. Dia bukan yang termasuk final atau BOP. Penjualan saham di bursa, nah ini baru yang termasuk ke final ya. Dia final, makanya penghasilannya itu harus dikurangkan, ya kan? Harus dikurangkan dari PAT kita, maka merupakan koreksi fiskal yang negatif gitu. Terus yang selanjutnya keuntungan penjualan saham dia non bursa. Tadi yang bursa final, yang non bursa dia PAT. Dia nggak perlu penyesuaian fiskal. Penghasilan sewa bangunan, dia final kan? Penghasilan, karena penghasilan bukan beban ya, penghasilan dia harus dikeluarkan kan, harus dikurangkan, makanya penghasilan kita jadi lebih kecil, merupakan koreksi fiskal negatif. Terus penghasilan sewa kendaraan, ingat yang final itu bukan sewa kendaraan, tapi sewa berupa tanah dan bangunan kan. Nah, untuk itu karena ini bukan termasuk itu, maka dia diperhitungkan di akhir tahun. Nggak diperlu fiskal. Koreksi fiskal masuk tuh. Oke, terima kasih. Lanjut ke video selanjutnya untuk PM11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.